Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. Dan rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru IKN Nusantara makin nyata. Ditandai dengan dimulainya pembebasan lahan di wilayah Penajam Pasar Utara untuk pembangunan IKN tahap 1. Dan rencananya proses ini akan memakan waktu dari bulan ini sampai Desember 2022 mendatang. Sehingga nantinya pelaksanaan pembangunan IKN diperkirakan bisa mulai pada Januari 2023 sampai dengan Januari 2024 mendatang. Hal ini tertuang dalam surat pemberitahuan rencana pengadaan tanah bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara tahap 1 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dengan nomor surat 590-102-SEK-TP2T-Kaltim yang diterbitkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 8 November 2022. Kemudian letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan tahap 1 ini mencapai 348,9 hektar yang terletak di Desa Bukit Raya dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar. Dan saat ini ada sekitar 30 paket yang sedang dilelang di situs lelang tender Kementerian PUPR lpsepu.go.id untuk pembangunan di IKN. Terbaru ada proses penanganan banjir Sungai Sepaku, Kecamatan Sepaku dengan nilai pagu paket mencapai Rp275 miliar. Selain itu juga ada pembangunan jalan di dalam kawasan inti pusat pemerintah, pengawasan teknik pembangunan jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur, jalan feeder dan akses menuju masjid dengan nilai pagu paket Rp7,7 miliar. Ada pula pembangunan dermaga logistik pembangunan IKN dengan nilai paket Rp115,7 miliar. Dan pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang Banteng Pendek, meliputi pengawasan pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang Banteng Pendek dengan nilai pagu paket Rp4,7 miliar. IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, di mana peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non-Jawa. Kebijakan pemindahan ibu kota yang telah diputuskan oleh pemerintah dan DPR dalam proses panjangnya telah melalui diskusi dan perencanaan yang matang, ditandai dengan tahapan kajian kebijakan yang komprehensif, di mana syarat formil dalam pembahasan UU telah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, juga dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, akademisi, kalangan kampus, masyarakat lokal, pemangku adat hingga Kesultanan di Kalimantan Timur, serta penyerapan aspirasi dari masyarakat.